Hello Indonesia, this is your captain speaking. Andai saat mimpi ke Piala Dunia itu begitu dekat, sosok yang menggantikan STY adalah John Hartman, mungkin kisah timnas Indonesia di Piala Dunia tak setragis kemarin. Jika kalian berpikir kalimat tadi berlebihan, maka coba lihat ini baik-baik. Karena disinilah semuanya mulai terlihat. Hari ini kita telah menyaksikan sesuatu yang merupakan cikal bakal kebangkitan timnas Indonesia. Kita memang menang dengan skor telak 4-0 dari Saint Kitts. Namun poin pentingnya bukanlah angka di papan skor itu, melainkan bagaimana perjalanan menuju kemenangan itu. Pelatih sebelumnya, pelatih yang katanya legenda tim besar itu, gayanya memang boleh mirip dan sedingin Ancelotti. Namun bedanya yang satu berisi, yang satunya lagi kita tak tahu apa isinya. Yang satunya diam, namun jenius menyiapkan taktik. Yang satunya diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun di kepelatihan yang baru, ada sesuatu yang tampak berbeda. Saat timnas Indonesia mencetak gol, ia merayakan seperti seorang ayah yang melihat anak kesayangannya berhasil mencetak gol pertama. Saat ada keputusan wasit yang cenderung tak adil, ia pun marah. Ia melakukan protes keras namun elegan. Anomali yang dulu justru sedikit berbeda. Saat ada keputusan wasit yang memberatkan timnya, alih-alih marah, ia justru seperti ini. Saat para pemain timnas tak menjalankan taktik sesuai rencana, reaksinya bukan sekadar gestur biasa. Ia berdiri di tepi lapangan dengan energi yang meledak, berteriak memberikan instruksi, melompat penuh emosi dengan tatapan mata yang benar-benar hidup. Seolah setiap detik di pertandingan itu berarti segalanya. Lalu bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalian bisa menilai sendiri. Di satu sisi ada pelatih yang hidup bersama pertandingan. Di sisi lain ada yang hanya menjadi penonton di kursinya sendiri. Lalu muncul satu pertanyaan yang cukup menarik. Kapan sebenarnya John Hartman ini duduk? Sebuah pertanyaan yang lahir saking aktifnya dia di pinggir lapangan. Tak bisa diam, tak bisa berhenti bergerak. Seolah setiap detik pertandingan ia jalani langsung dengan emosinya. Namun jika kita tarik ke belakang, situasinya justru berbeda. Di momen-momen genting, pelatih yang dulu itu sangat santai. Yang lucunya justru asistennya lah yang bekerja lebih keras. Saat water break, John Hartman tak menyia-nyiakan satu detik pun. Ia memanggil para pemainnya mendekat. Dia tak membakar emosi dengan kata-kata kosong, karena dia bukan tipe pelatih yang hidup dari motivasi sesaat. Dia adalah pelatih yang isi kepalanya penuh skema, penuh rancangan taktik, penuh rencana yang harus dipahami, bukan sekadar untuk didengar. Dan kalau kalian jeli, gesturnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Mana pelatih yang benar-benar mengajarkan permainan, dan mana yang hanya memberi semangat tanpa arah. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa kami berani mengatakan bahwa John Hartman adalah pelatih yang penuh isi? Jawabannya sederhana. Karena dia tak hanya bicara, dia memastikan pemainnya benar-benar mengerti. Saking seriusnya dia terhadap pemahaman taktik, sampai-sampai metode yang ia gunakan pun di luar kebiasaan. Bayangkan ini, di tengah sesi latihan, di pinggir lapangan dia membawa layar besar. Sungguh aneh pelatih ini bagi sebagian orang. Yang ia tunjukkan kala itu bukan papan kecil, bukan juga coretan di atas kanvas. Tapi kalian lihat apa yang ia bawa, TV berukuran besar. Agar setiap detail bisa terlihat jelas. Agar setiap pergerakan bisa dipahami tanpa tafsir yang ngawur. Dan di momen itu para pemain pun terlihat terkejut. Karena mereka sadar satu hal, ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah pelatih yang ingin setiap pemainnya berpikir seperti dirinya berpikir.
dia bawa TV di lapangan, jadi kita lihat TV itu, jadi taktikal apa yang dia mau untuk kita latihan hari ini. Disinilah perbedaannya terasa. Pelatih biasa hanya memberikan instruksi, tapi pelatih seperti ini membangun pemahaman. Jauh sebelum pertandingan dimulai, pernahkah kalian melihat semangat seperti ini di Timnas Indonesia? Seorang pelatih yang bahkan di dalam hotel sungguh tak bisa diam. Ia berlari terus bergerak, seolah waktu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Apakah ini karena profesionalisme atau memang pembawaannya yang begitu hiperaktif? Kita tidak tahu pasti, tapi satu yang jelas, ini bukan sesuatu yang biasa kita lihat di Timnas Indonesia. Ini berbeda, terasa hidup, dan yang lebih menyentuh lagi, saat lagu Indonesia Raya berkumandang, ia tidak hanya berdiri, ia ikut bernyanyi, dengan tangan di dada, dengan tatapan yang penuh makna, seolah-olah ini bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah kehormatan, sebuah rasa memiliki. Lalu momen lain pun memperkuat semuanya. Di ruang konferensi pers, kita melihat sesuatu yang hidup kembali. Seorang pelatih yang begitu dekat dengan pemainnya. Bukan cuma tentang hubungan formal, bukan juga hanya tentang atasan dan bawahan, tapi seperti keluarga. Dan kedekatan itu terasa familiar, mengingatkan kita pada satu sosok yang pernah membawa harapan besar bagi sepak bola negeri ini. Kalau kalian bertanya kenapa permainan Timnas tadi malam terasa begitu hidup, kenapa jarak antar pemainnya begitu rapat, begitu padu, dan semuanya terlihat nyaman, mengalir, dan enak ditonton, mungkin salah satu jawabannya ada di sini. Pelatih ini tidak datang secara instan. Ia sudah berada di Indonesia jauh-jauh hari. Ia benar-benar turun langsung memantau liga, melihat sendiri, menilai sendiri, merasakan sendiri, dan hasilnya mulai terlihat. Ketika kalian melihat Jordi Amat tiba-tiba dimainkan sebagai DMF dan justru tampil solid. Ketika Donitri yang sebelumnya sering diremehkan, mampu mengimbangi bahkan menyatu dengan para pemain keturunan. Dan ketika Rizky Ridho menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan, percayalah ini bukan keajaiban semalam, apalagi eksperimen dadakan. Ini adalah hasil dari observasi panjang, proses yang matang. Dari pelatih yang benar-benar mau turun tangan, melihat langsung sumber daya yang ia miliki. Lalu bandingkan dengan pelatih Belanda itu. Jangankan memantau liga secara intens, untuk datang lebih awal saja nyaris tidak. Bahkan federasi sampai harus meminta pelatih dan para jajarannya itu untuk segera hadir, karena jadwal timnas sudah di depan mata. Dan disitulah perbedaannya terasa. Yang satu membangun dari pengamatan, yang satunya lagi datang saat semuanya sudah harus dimainkan. Ngeri, bukan cuma ngeri, tapi ini menjelaskan segalanya. Dulu saat Patrick Kluivert tiba di Jakarta, sambutannya begitu meriah. Sorak-sorai di mana-mana. Harapan membumbung tinggi seolah masa depan sudah di depan mata. Namun pertanyaannya sekarang, apa yang benar-benar didapatkan timnas setelah itu? Selain kekecewaan dan perlahan kehancuran yang mulai terasa, lalu bandingkan dengan hari ini. Saat John Hartman datang, tak ada euforia, tak ada sorotan berlebih. Hampir sunyi, namun justru dari kesunyian itu lahir sesuatu yang tak terduga. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak janji, ia memberikan sesuatu yang bahkan di luar nalar. Dan di titik ini kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa lagi kita hindari. Bahwa selama ini mungkin kita terlalu sibuk melihat nama, terlalu mudah terpesona oleh reputasi, terlalu cepat percaya bahwa besar di masa lalu berarti pasti hebat di masa kini. Padahal kenyataannya sepak bola tidak pernah hidup dari nama. Sepak bola hidup dari detail, dari kerja keras yang tak terlihat, dari pelatih yang benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dan hari ini kita melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Kita melihat pelatih yang tidak sekadar berdiri di pinggir lapangan, tapi benar-benar hidup di dalam pertandingan itu sendiri. John Hartman, sungguh ia tak datang membawa janji. Ia juga tak datang dengan kata-kata yang indah.
Tapi ia datang dengan satu hal yang jauh lebih penting, kehadiran yang nyata. Ia marah ketika timnya dirugikan. Ia bersorak ketika anak-anaknya berhasil. Ia berteriak, melompat, berlari, seolah setiap detik pertandingan itu adalah hidup dan matinya. Dan mungkin inilah yang selama ini kita rindukan. Bukan hanya berbicara soal taktik, bukan juga tentang strategi, tapi sesuatu yang jauh lebih mendalam, yaitu rasa memiliki. Karena pada akhirnya tim sebesar apapun dan pemain sehebat apapun tak akan pernah benar-benar hidup jika tak dipimpin oleh seseorang yang benar-benar peduli. Dan hari ini kita melihat secerca harapan itu kembali. Bukan dari kemenangan 4-0, bukan dari skor besar di papan, tapi dari cara mereka bermain, dari cara mereka bergerak, cara mereka saling memahami. Ini bukan kemenangan yang biasa. Ini adalah tanda bahwa timnas ini akhirnya menemukan kembali arah yang sempat hilang. Dan yang lebih menarik lagi, semua ini terjadi tanpa euforia, tanpa sorotan berlebihan, tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi. Sunyi, tenang, tapi perlahan mematikan. Karena sejarah besar seringkali tidak dimulai dengan gemuruh. Ia dimulai dari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang hampir tidak terlihat, tapi perlahan mengubah segalanya. Dan mungkin inilah awalnya, awal dari sesuatu yang dulu sempat kita impikan, namun hampir kita lupakan. Namun satu hal yang harus kita ingat, perjalanan ini masih sangat panjang. Satu kemenangan tidak menjamin apa-apa. Satu pelatih tidak bisa mengubah segalanya dalam semalam. Tapi jika arah sudah benar, jika fondasi sudah mulai dibangun, maka cepat atau lambat hasil itu akan datang dengan sendirinya. Dan sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memberi pelatih ini waktu, memberi kepercayaan hingga kerja kerasnya benar-benar berbuah hasil, atau kita ulangi cerita lama, di saat pohon itu hampir panen, justru kita tebang sendiri sebelum sempat kita rasakan hasilnya.